Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Kau besar Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku naikkan syukurku Tuhan. Haleluya.
besar Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Oh, berjalanlah denganku Yesus. Oh Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Bapa kami dalam sorga, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar yang telah Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat hari yang baru yang telah Tuhan berikan kepada kami semua. Dan saat ini Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu adalah cahaya, firman-Mu adalah penolong kami semua. Berkatilah kebenaran firman-Mu, supaya kami semua boleh benar-benar dikuatkan, dimampukan untuk menjalani hari-hari kami di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, keluarga HCC yang diberkati oleh Tuhan. Saya menyapa kita semua, kiranya kita semua tetap dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan kita, Yesus Kristus. Pagi hari ini kita masih akan terus berbicara tentang mencintai rumah Tuhan. Saudara-saudara, teks yang saya angkat di pagi hari ini ada di dalam 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-16. 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-16 dan saya akan membacakan dengan terjemahan sederhana Indonesia. Demikian firman Tuhan, jadi kalian harus mengerti bahwa kita semua merupakan rumah Allah dan roh Allah tinggal dalam kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, gereja Korintus ini dikenal sebagai suatu gereja atau suatu kumpulan orang-orang percaya yang berkembang. 1 Korintus pasal 1 ayat 5 sampai dengan yang ke-7 berkata demikian. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan dalam segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Paulus memberikan informasi bahwa gereja Korintus ini adalah merupakan gereja yang kaya dalam segala hal. Gereja yang berkembang, gereja yang memiliki karunia-karunia rohani yang banyak di dalamnya. Oleh karena itu Paulus memuji Tuhan karena perkembangan gereja ini. Tetapi saudara-saudara, ternyata di balik perkembangan suatu gereja, iblis tidak tinggal diam. Iblis selalu mencari cara untuk membuat gereja tersebut hancur. Atau bisa dikatakan tidak dicintai lagi. Kelihatannya gereja tersebut berkembang. Kelihatannya mereka mencintai gereja. Mereka saling mengasihi. Tetapi ternyata mereka tidak saling mengasihi. Nah, saudara, di dalam pasal 3 ini Paulus sedang memberi nasihat kepada jemaat di Korintus supaya mereka bisa menyadari posisi mereka yang adalah bait Allah itu sendiri, tempat kediaman Allah. Ayat 16 ini mau ditekankan supaya jemaat bisa menyadari atau tahu, paham, sadar bahwa mereka adalah bait Allah. Dan roh Allah diam, tinggal, menetap di dalam setiap jemaat.
Paulus karena dia tahu gereja ini adalah gereja berkembang, tetapi ternyata kenyataannya mereka menemukan ada masalah di dalam gereja Korintus. Pasal 3 ini Paulus sedang mau menegur mereka tentang masalah perselisihan. Ternyata ada kelompok A, kelompok B, kelompok C yang terbagi-bagi dan mereka mengutamakan pemimpin mereka masing-masing, orang yang mereka sukai. Sehingga mulai terjadi perpecahan di dalam gereja ini. Oleh karena itu ayat yang kita renungkan pagi hari ini saudara-saudaraku, di sini Paulus mau mengingatkan kembali kepada jemaat, ayo harus mengingat kembali bahwa kita semua adalah bait Allah itu sendiri. Kata mengerti di sini saudara-saudara, jadi kalian harus mengerti. Di sini Paulus mau menekankan supaya mengerti ini artinya pahami, sadari bahwa kalian adalah bait Allah itu sendiri. Nah saudara-saudaraku, apa hubungannya dengan mencintai rumah Tuhan atau mengasihi rumah Tuhan? Kita bisa melihat efek dari mereka tidak mengerti bahwa mereka adalah bait Allah. Menurut saya, kenapa ada terjadi perpecahan di dalam jemaat ini? Kenapa ada masalah percabulan, perpecahan, tinggi hati, dan lain-lainnya? Karena ada kemungkinan besar ketika gereja mereka mulai berkembang, umat mereka mulai banyak, mereka kehilangan bagian ini. Mereka tidak menyadari bahwa mereka ini adalah bait Allah itu sendiri. Kalau mereka menyadari bahwa mereka adalah bait Allah, ada kemungkinan besar perselisihan di dalam kehidupan jemaat atau masalah seks, ada kemungkinan tidak akan terjadi. Karena ketika kita menyadari bahwa diri kita adalah bait Allah, artinya sifat-sifat Allah itu ada di dalam kehidupan kita. Kita berjuang, kita mengusahakan diri ini. Walaupun kita lemah, tetapi kita tahu bahwa roh Allah tinggal di dalam kita. Kita akan berjuang sampai habis-habisan. Supaya kita memenangkan peperangan rohani ini. Tetapi jemaat di Korintus, Bapak Ibu Saudara-saudari, jatuh dalam bermacam-macam hal. Walaupun kelihatannya mereka adalah gereja yang besar. Mereka adalah gereja yang berkembang. Tetapi coba lihat. Kehancuran gereja terjadi ketika setiap orang yang ada di dalamnya tidak lagi menyadari bahwa tubuhnya ini adalah bait Allah. Sekali lagi, kehancuran suatu jemaat terjadi ketika setiap jemaat yang ada di dalamnya tidak menyadari bahwa tubuh mereka ini adalah bait Allah itu sendiri. Sehingga saya yakin Paulus sedang menegur dengan keras supaya mereka bisa hidup sebagai bait Allah. Mereka harus hidup sebagai rumah Allah. Mereka harus mengasihi rumah Allah. Saudara-saudara, kata mengasihi dalam kata kasih di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti perasaan sayang atau perasaan cinta, perasaan suka kepada seseorang. Dan juga yang kedua memiliki arti beri atau memberi. Jadi artinya dalam bahasa Indonesia kata kasih ini identik dengan memberi. Jadi kalau kita berkata bahwa kita mencintai, kita mengasihi rumah Tuhan, artinya harus ada pemberian di dalamnya. Kalau kita mengasihi diri kita sebagai rumah Tuhan, harus ada pemberian, harus ada pengorbanan. Kita harus berkorban walaupun kita suka untuk melakukan hal yang tidak baik. Kita harus memberi, kita harus berusaha, kita harus mengeluarkan tenaga kita semampu kita untuk melawan setiap godaan-godaan iblis dalam kehidupan kita.
contoh yang besar adalah kehidupan jemaat di Korintus. Mereka jatuh dalam perselisihan, jatuh dalam dosa seks, jatuh dalam keegoisan. Salah satu alasannya menurut saya karena mereka lupa bahwa mereka adalah bait Allah. Nah, bagaimana dengan kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudari? Apakah kita paham? Kita benar-benar menyadari bahwa tubuh kita ini adalah rumahnya Tuhan dan roh Tuhan tinggal menetap diam di dalam kehidupan kita? Kalau kita menyadari ini, pasti kita akan mengasihi. Kita akan mengasihi pelayanan. Kita akan mengasihi orang lain, musuh kita. Kita akan mengampuni orang lain. Kita akan sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak memahami, kita tidak tahu, kita tidak sadar bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah, keegoisan akan lahir, perpecahan akan lahir, dan masalah-masalah yang lain akan lahir sehingga membuat gereja Tuhan menjadi hancur. Saudara-saudara, saya berharap kita semua di pagi hari ini boleh sadar, ingat kembali bahwa kita semua adalah bait Allah. Kalau bait Allah kita terima dalam hidup kita, kita sebagai bait Allah. Harus ada sifat-sifat Allah dalam kehidupan kita. Harus ada kasih, pengampunan, memberi, semangat. Di hari ini kita akan beraktivitas. Mari sambil bersyukur di hadapan Tuhan bahwa kita ini adalah rumahnya Tuhan. Mari, biar kiranya sifat-sifat Allah itu keluar di dalam cara kehidupan kita di sepanjang hari ini dan bahkan seterusnya. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini boleh memberkati kita semua. Dan mari kita tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Hari ini kami diingatkan bahwa kami adalah bait Allah. Kami harus mengasihi bait Allah. Kami harus mengasihi milik kepunyaan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, supaya benar-benar kami boleh mengasihi hidup kami ini dengan baik. Berkati kami semua yang menyaksikan program ini. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.